Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Pak Pengurus Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, seterusnya yang kita muliakan Bapak-Bapak Imam kita, hadirin dan hadirat, tamu Allah yang dimuliakannya. Jangan pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga buat kita adalah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Sedangkan kita bisa hadir di rumah Allah, kita tinggalkan kesibukan, kita tinggalkan aktivitas kita di bawah terik matahari. Kita berjalan menuju rumah Allah, duduk bersimpuh dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu, mari kita berdoa, semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan memberi judul tausiah atau kultum zuhur kita dengan pentingnya memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Pentingnya memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sengaja menjadikan manusia itu bermacam-macam, punya suku yang bermacam, punya jenis kelamin yang bermacam, bentuk rupa bermacam, tinggi pendeknya beda-beda, adonan hitam pendek, adonan putih tinggi, adonan gapuak pendek, adonan tinggi kurui, adonan gapuak tinggi, adonan pendek ketek kurui, adonan mencuang, adonan pesek, adonan lawe bibirnya, adonan ketek bibirnya, macam-macam. Allah sengaja ciptakan sedemikian rupa. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah sengaja menciptakan manusia itu dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, agar saling mengenal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk lita'arafu,
Di antara hikmah Allah menciptakan kita berbagai bentuk itu adalah agar ada kepedulian di antara kita terhadap sesama. Jadi punya peduli, Pak. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, ya, semakin maju teknologi, semakin canggih teknologi, kadang-kadang justru semakin renggang hubungan manusia dengan sesamanya. Dulu orang lumpuhnya apa, Pak? Kalau pai mau undang barale atau pai wa datang menurui ke rumah orang, kan tak bisa dikirim-kirim deh, Pak. Kini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang barale siko, Pak, dan diundang tetangga sebelahnya lewat WA aja, Pak. Ndak telaki pergi mencelik ke rumah sebelah tu, Pak. Lewat WA. Minta maaf Pak, lahir batin orang karayo, Pak. Kok tetangganya kayaknya dindiang sana memisah rumahnya di rumah orang sebelah. Lewat WA aja. Kadang-kadang di WA grup lo tu, Pak. Lewat WA grup lo tu. Macam-macam pantunnya itu. Saya yang malam yo barabah panjang kaji pantun ujung-ujungnya, Pak, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ya. Padahal kok dindiang sana membatih rumahnya juga orang sebelah aja, Pak, di rumah sebelah aja. Lewat WA itu pun lewat WA grup. Itu contoh akibat kemajuan teknologi, Pak. Maka mungkin muncul sikap peduli terhadap orang lain dengan cara yang begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Bapak Ibu, cara supaya sikap peduli terhadap orang lain itu muncul di dalam diri kita. Dan pertama Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwa kita bukan sendiri hidup di dunia ini. Di mawa tinggal, Pak, ku tinggal wak di dunia taruang. Ditampai wak tinggal tu Bapak Ibu harus wak yakini dan sadari baraso aduh orang lain yang tinggal salin awak. Itu nampak dulu. Kalau lagi sadar wak, Pak, di masa kompleknya, komplek orang kaya, komplek orang miskin, macam-macam pua orang di sini. Kalau lagi sadar orang yang tinggal di sini tu baraso aduh orang lain selain inyo yang tinggal, insyaallah akan lahir peduli. Dan sebaliknya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, merasa inyo sana tinggal sinan, atau menganggap inyo sana orang lain kau ndak orang. Itu nampak ya. Tinggal di satu komplek, Pak, rumah badakian, gang berdekatan, kita semua pendatang di situ. Nyo nan tahu inyo sana orang pun ndak orang. Kalau serupa itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ndak akan bisa lahir sikap peduli di dalam diri kita, Pak. Ya. Ada orang tak kayak itu, Pak, banyak. Ya. Keluarnya dari rumahnya, Pak, banyak orang tepi jalan pindah bentuk orang saja celik. Bentuk batang pisang tu, nyonggap batang pisang tu, orang kau mungkin nyonggap pagar tu orang. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam Islam itu, agar lahir sikap peduli di dalam diri kita itu adalah harus tanamkan dalam diri kita bahwa selain kita ini ada orang lain juga yang hidup. Jadi anggap orang lain kok, jangan dianggap batang pisang, jangan dianggap batang kerabi, tapi anggap dia adalah orang. Kalau nyo dianggap orang, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah akan lahir sikap peduli di dalam diri kita. Yang kedua Pak Ibu, bagaimana melahirkan sikap peduli dari diri kita ini terhadap orang lain adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus mau bertegur sapa dengan orang lain. Ya. Bertegur sapa, Pak, itu awal dari wujud kepedulian kita terhadap orang lain.
Ya. Di masa apa sobok jurang pak. Ya. Keluar dari rumah, keluar dari pagar, bau to wak keluar, bau nda wak keluar, berjalan kaki wak keluar. Berjalan kaki orang, bau to orang, dak berjalan kaki orang. Selagi bisa kita bertegur sapa, maka usaha kita bertegur sapa dengan orang lain. Karena itulah awal dari pintu komunikasi kita yang kemudian melahirkan sikap peduli dari diri kita sendiri. Tapi kok nyampang baitu basobo pak. Awak satu komplek, satu tempat tinggal Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Baitu awak bertemu, berjumpa dengan orang lain, tidak mau bertegur sapa, maka itu telah menciptakan jurang pemisah antara awak dengan orang lain. Sekali orang menunggu awak menyapu, atau sekali orang menyapu awak melengah. Sekali lagi orang menyapu awak melengah jo. Sekali lagi orang menyapu awak melengah aja, besok ada yang orang lawak orang lain. Aku ndak orang pajaga ke dia. Lah sekali dia zapunya melengah, dua kali dia zapunya melengah aja, tiga kali dia zapu orang aku batang karampi pajaga pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau menyapa, bertegur sapa dengan orang lain ketika kita bertemu dengan orang lain itu adalah awal dari pintu komunikasi kita dengan orang lain, yang kemudian disitulah awal wujud kepedulian kita terhadap orang lain itu akan lahir. Dan ketiga Pak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana melahirkan sikap peduli adalah saling memberi, ya, saling memberi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saling memberi ku ada skopnya, kadang ada menengah, ada ketek. Nanjale Pak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah katakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah sengaja melebihkan sebahagian kita atas sebagian yang lain dalam soal rezeki. Sama-sama orang awak pak, sama-sama orang Minang awak, atau sama-sama orang Jawa awak, walaupun sama suku rezeki beda-beda. Tidak usah beda suku pak, beda bangsa, satukan tua awak pak, ya, satukan tua, sama golongan rezeki ya beda. Gaji mungkin sama, tapi rezeki tentu sama pak. Gaji itu bagian dari rezeki. Jadi kecil sama, rezeki orang saya pak, kalau golongan 3B sama, gaji yo sama pak, rezeki tentu sama dia. Satukan tua awak pak, sama golongan, sama pangkek, rezeki tentu beda. Cari ada orang Pak Ibu. Ya. Ada orang satu kantor tu sama tangkek, sama pakai, sama jabatan tu lah. Tu beda segi rumah, beda bentuk. Oto beda bentuk, anak beda jumlah, di mana sekolah anak beda, di mana menentu beda. Bahagian dari rezeki Pak Ibu. Bagi kita Pak Ibu yang dimuliakan Allah, yang Allah sengaja lebihkan rezeki kepada kita, bersyukur dan berbanggalah Pak Ibu. Tapi pada sisi yang lain harus kita sadari bahwa di dalam rezeki yang Allah lebihkan kepada kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Di situ berbagi tadi Pak. Ya. Bapak Ibu, silakan berbangga kita menjadi orang kaya. Silakan berbangga kita jadi pejabat. Silakan berbangga dilebihkan oleh Allah sebagian rezeki kita atas sebagian yang lain. Tetapi berbanggalah Pak Ibu kalau bisa membahagiakan orang lain. Ya. Apa orang kaya Pak, tapi bisa membahagiakan orang lain. Apalagi membuat orang lain kaya loh. Tapi tidak tepat dan tidak ideal Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang kaya Pak, piti banyak, ya, anak-anaknya hebat-hebat, tapi kemanakannya tidak sekolah di kampung. Kemanakannya kematian ayah di kampung apa tidak tamat SD, tidak sampai SMP, tidak sekolah, tidak karena tidak ada biaya. Hanya orang kayu kadang, itu alul itu Pak. Ya, alul itu. Berarti itu hanya baru kayu untuk dirinya surang Pak. Alun bisa peduli terhadap orang lain. Kamaka dia sabanta Pak, tapi orang pansai di samping rumahnya mati nak makan Pak. Alul itu Pak. Ya, alul itu.
Tidak dikatakan orang beriman Pak Ibu yang dimuliakan Allah yang dia tidur dalam kekenyangan tetapi tetangganya indak lalu dek kelaparan. Atau lo beriman itu dah Pak. Ya. Inyo lalu bakaruah jo anak bininya jo kayonyo. Tapi tetangganya ndak lalu dek kelaparan Pak. Dia ndak ada nak makan nak mau tak kalok matu. Alum beriman itu dah Pak. Tapi siapa yang dikatakan beriman? Nyo lalu bakaruah jo anak bini dek kayanya dan bisa membantu membuat orang lalu bakaruah lo dek kanyang karena nyo. Itulah yang peduli tadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Nabi kita mengajarkan begitu Pak. Nabi lah kajadi lampi tibo dalam kerangkuangannya Pak. Lampi tibo di mulutnya nak makan Pak. Ada orang yang lebih membutuhkan, dah jadinya makan Pak jaga yang kurang. Begitu sikap peduli terhadap orang lain yang mengajar Nabi kawak, dan itu yang harus kita ikuti Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Barangkali demikian, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.